Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azimil qail fi muhkami kitabi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah saya yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tanamkan di dalam hati bahwa seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk membuat kita celaka, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan kita kecuali jika Allah menghendaki hal itu terjadi. Demikian pula, seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali apabila Allah menetapkan hal itu terjadi. Oleh karenanya jamaah, marilah kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah dan kita percaya penuh kepada Allah. Adapun yang Allah kehendaki, jika itu terjadi, pasti akan terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki, pasti tidak akan pernah terjadi. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita ingat selalu bahwa kita sekarang ini bukan tengah berada di dalam surga, melainkan kita berada di kehidupan dunia. Sebagaimana kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat berbagai macam musibah dan bala. Dunia ini memperdaya, mendatangkan mara bahaya, dan pada akhirnya berlalu begitu saja. Marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar atas musibah yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes atau menyalah-nyalahkan Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi para hambalah yang akan ditanya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Allah berbuat apapun dalam kekuasaannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Marilah kita bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali untuk dihisab. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita terkena musibah, hendaklah kita meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesabarannya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat putranya yang bernama Ibrahim saat itu sedang sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambilnya dan menciumnya. Kemudian setelah itu kami menengoknya, dan saat itu Ibrahim telah terenggut nyawanya. Kedua mata Nabi Muhammad pun mengalir air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, Anda pun menangis wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai Ibnu Auf, sungguh ini adalah rasa kasih sayang. Nabi kembali meneteskan air mata dan bersabda, Innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, hati pun ikut bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhai, dan sungguh kami bersedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah bersumpah dalam surat Al-Balad bahwa manusia diciptakan dengan berbagai macam kesulitan hidup, susah payah dan keletihan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kesulitan yang pertama kali dialami seseorang manusia adalah ketika tali pusarnya dipotong. Kemudian ketika diikatkan kain bedung ke badannya sehingga dia merasakan ketidaknyamanan dan susah untuk bergerak.
lalu ia merasakan kesulitan ketika menyusu kepada ibunya. Seandainya ia tidak menyusu, maka ia akan terlantar dan kelaparan. Lalu ia merasakan sakit saat tumbuhnya gigi. Setelah itu ia akan mengalami kesulitan saat disapih, melebihi rasa sakit terkena pukulan. Kemudian ia merasakan rasa sakit saat dikhitan. Setelah melewati itu semua, ia akan menghadapi seorang guru yang mendidiknya, menggemblengnya, dan terkadang memberikan hukuman kepadanya. Setelah itu, ia akan disibukkan dengan persiapan nikah dan disibukkan dengan pekerjaan setiap hari untuk dapat menafkahi keluarganya. Lalu, ia akan disibukkan dengan urusan anak dan istrinya. Kemudian, disibukkan dengan membangun rumah dan melengkapinya dengan berbagai perabotan rumah tangga. Setelah itu, ia akan memasuki usia tua. Badannya lemah dan beberapa anggota badannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan saat ini ada yang sedang mengalaminya. Belum lagi berbagai penyakit yang sewaktu-waktu bisa saja menyerangnya, seperti flu, sakit kepala, sakit gigi, sakit jantung, sakit paru-paru, terinfeksi virus, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan beban hidup seperti hutang piutang, mengangsur cicilan, dicaci maki orang, dibicarakan kejelekannya, dan lain sebagainya. Hingga tibalah saatnya sakratul maut yang luar biasa sakitnya. Setelah hembusan napas yang terakhir, apakah berakhir ke semua sulitan itu? Belum, wahai jamaah. Setelah itu ia akan memasuki alam barzah dan alam akhirat. Ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ada hisab, ada perjalanan melewati sirat, hingga pada akhirnya masa penentuan itu tiba. Apakah ia akan merasakan berbagai kenikmatan surga, ataukah ia akan sengsara di neraka? Jamaah Jum'ah rahimakumullah, karenanya marilah kita laksanakan semua perintah Allah. Marilah kita saling berpesan serta berwasiat untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan kesabaran. Marilah kita bersabar atas musibah-musibah dan bala yang menimpa diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, sahabat kita, dan sebagainya. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan musibah yang menimpa kita. Jangan sampai musibah dan berbagai kesulitan hidup menyebabkan kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita memprotes Allah ketika terkena bala dan musibah. Hendaklah kita bersabar dan terus-menerus menjalankan kewajiban dan menjauhi perkara yang diharamkan dalam keadaan apapun. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika hati kita sedih karena ditimpa musibah, jika dada kita sesak dengan berbagai kehidupan, dengan berbagai kesulitan dalam kehidupan ini, salah satu obat yang akan menenangkan hati dan pikiran kita adalah pergi ke makom orang tua. Kita berziarah ke makom orang tua, keluarga, dan kawan-kawan kita. Kita renungkan di sana, di manakah rumah terakhir kita nanti? Kemanakah kita akan pergi meninggalkan dunia ini? Hendaklah diketahui bahwa seandainya nilai dunia ini sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir apapun
meskipun hanya seteguk air di dunia ini. Artinya, dunia ini tidak ada nilainya sama sekali menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah penjara bagi orang yang sempurna imannya dan ibarat surga bagi orang-orang yang kafir. Hal yang paling bernilai dan paling penting bagi kita melebihi apapun di dunia ini adalah meninggal dengan membawa Islam dan iman yang sempurna, atau disebut dengan husnul khatimah. Jamaah Jumat rahimakumullah, selezat apapun makanan yang kita makan pasti akan menjadi kotoran. Semahal apapun pakaian yang kita pakai, pada akhirnya pasti akan dibuang ke tempat sampah. Sebesar dan semewah apapun rumah yang kita bangun dan merasa kita miliki, pasti tidak akan kita bawa mati. Rumah terakhir kita semuanya berukuran sama, tidak lebih dari 1 kali 2 meter. Sedangkan apa yang kita perbuat di dunia ini, maka kita akan mendapatkan balasannya. Kematian adalah kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah. Perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini adalah janji Allah yang pasti terpenuhi. Kehidupan di dunia ini permulaannya adalah kedhaifan dan kelemahan, dan berakhir dengan kematian dan kuburan. Marilah kita bersabar atas bala yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes dan menyalah-nyalahkan Allah. Kita yakin bahwa pada setiap kejadian pasti ada hikmahnya yang dapat kita ambil. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihil nabi wal mursalin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim, fattaquhu wa'lamu anna allaha amarakum bi amri azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim, faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in
qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.